Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alul Furqon di acara Ngobrol bareng Alul. Masih bersama wong awam sing pantakon-takon ning wong pinter kayak nih. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Mas Wangsit. Apa kabar Mas Wangsit? Alhamdulillah, sedikit pilek tapi. Loh, pilek. Emang lagi musim Mas ya? Iya betul. Selain musim pilek kayaknya di bulan Ramadan ini musim berkembang biak. Soalnya hujan enak berkembang biak. Oke Mas Wangsit, perlu kita ketahui teman-teman, karena saya wong awam, mungkin juga teman-teman di rumah juga wong awam. Kita perlu ketahui Mas Wangsit ini adalah anggota dari Asosiasi Petani Milenial Kabupaten Brebes. Betul begitu Mas? Betul. Nah, kita juga pengen mengetahui nih, Asosiasi Petani Milenial Brebes itu apa dan tujuannya apa? Jadi gini, Asosiasi Petani Milenial itu atau biasanya disingkat APM. APM. Itu sebuah wadah untuk para petani milenial saling menyatukan pikiran, menyatukan gagasan. Karena kan kalau petani milenial itu kan masih jiwa-jiwa pemberontaknya masih ada lah. Jadi biar terwadahi, terfasilitasi gitu. Dan di dalam organisasinya juga ada di bidang tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, bukan terfokus pada pertanian tanaman saja, tapi ada perikanan, peternakan juga. Seperti itu. Tujuannya apa Mas? Kalau tujuannya itu tadi memfasilitasi, mewadahi pikiran-pikiran petani muda agar tersampaikan ke pemerintah gitu ya. Ada program rekrutmen juga kah? Program rekrutmen juga ada. Setiap hari pun kami menerima apa ya, anggota-anggota gitu loh. Karena perlu diketahui bahwa petani milenial sekarang itu kan udah minim. Betul sekali, betul. Udah minim karena kerja di pabrik udah menjanjikan, betul kan? Sedangkan menjadi petani itu prosesnya lama. Kadang ketika panen harganya jatuh. Betul. Itu yang menjadi apa ya? Sebagai acuan pemuda untuk tidak bertani. Iya, saya sering banget ini pemuda-pemuda seringnya merantau ya kan. Betul. Tidak fokus untuk ke persawahan atau pertanian. Karena mindset warga kita itu kayaknya ya, kalau kerja jadi tani gitu, uangnya nggak sehari itu cair, sedangkan makan harus setiap hari harus makan. Betul. Itu untuk menggerakkan para pemuda atau pemudi supaya ayo ikut andil jadi petani gitu. Apa itu? Kalau menggerakkan itu harusnya dari dirinya sendiri sih, karena faktor pangan itu kan sangat berpengaruh. Perang itu terjadi karena faktor pangan kan sangat resikonya gede banget. Jadi kalau ingin bangsa kita tidak kekurangan pangan, petani milenial harus diberdayakan. Bagus. Programnya juga kayak saya lihat tuh ada medsosnya ada ya, Asosiasi Petani Milenial Kabupaten Brebes, saya lihat juga kayaknya bagus banget. Penyuluhan juga ada ya Mas ya? Ada. Kadang gini Mas, semakin kesini kan para pemuda entah itu dari warga sini atau warga yang lain yang nggak tahu dari desa mana nggak tahu, yang jelas setiap desa juga minim sekali anak muda itu ingin terjun ke dunia pertanian. Memang apa dampaknya itu kalau jadi petani itu apa sih Mas? Soalnya kan ya kita ketahui ya, kita butuh uang harus setiap hari itu. Berarti apa yang membuat harus dari Asosiasi Petani Milenial ini, apa yang harus program apa biar menarik gitu? Apakah setiap hari setiap petani dikasih door prize itu? Ya, kipas angin itu. Kalau di
petani milenial itu biasanya itu kan karena udah melek teknologi ya. Jadi biasanya pengolahan lahan juga dari menjadi petani yang melakukan mekanisasi. Menggunakan traktor, menggunakan kombain segala macam, itu kan bisa menghemat pengeluaran. Menghemat pengeluaran otomatis meningkatkan pendapatan petani, keuntungan petani. Ya. Ya saya juga prihatin Mas. Ini kan pesawahan juga banyak sekali yang jadi PT, entah jadi bangunan atau rumah gitu. Betul. Ya lambat laun juga sawah nanti terkikis lah. Jadi terkikis. Tapi ya memang itu sebuah kebutuhan juga, atau haknya mereka juga, mau dijadikan apa dan sebagainya. Makanya mungkin apakah ini penyebabnya beras mahal gitu Mas? Dan pendapat Mas itu beras mahal seperti apa? Kalau penyebabnya itu bukan hanya itu sih ya. Karena yang paling parah itu El Nino. Kemarin kan cukup panjang. Nggak ada yang menanam. Ya kan? Oh iya. Sedangkan kebutuhan pangan itu kan pasti setiap hari harus ada stok. Bahkan cadangan pemerintah pun sampai keluar sangat bombastis lah menurut aku lah. Dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga sering mengadakan beras murah, bantuan dari Badan Pangan Nasional melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga sering turun tuh bantuan berasnya untuk menjaga masyarakat bisa terjaga lah berasnya lah, stoknya. Ini juga kemarin kan saya sebelum memanggil Mas Wangsit itu, saya bikin sebuah pertanyaan atau ada titipan gak nih untuk Mas Wangsit dari anggota Asosiasi Petani Milenial Kabupaten Brebes, dan netizen juga ada yang bilang gitu, Mas tolong biar mudah itu kartu tani seperti apa itu. Kartu tani kan katanya banyak yang mengeluhkan kartu tani gitu. Buat sekedar informasi aja, yang tahun ini kuota kartu tani seluruh Indonesia 4,5 juta 2 juta ton, sekarang udah ditambah menjadi 9,55 juta ton. Intinya harus terdaftar di RDKK. Karena apa? Karena bantuan sekarang harus tepat sasaran. Kalau sebelum menggunakan kartu tani itu biasanya para bos-bos besar lah kita sebutnya itu tetap makainya pupuk subsidi. Yang mempunyai lahan di atas 2 hektar itu tetap pakai subsidi, padahal itu nggak boleh. Makanya diberlakukan kartu tani. Dan sekarang itu kalau istilahnya nggak punya kartu tani tetapi ada datanya di RDKK atau Simloh, itu bisa menggunakan KTP belinya asalkan terdata. Iya. Jadi sebenarnya untuk daftar kartu tani itu nggak rumit ya? Enggak, kita cukup kunjungi aja ke BPP masing-masing atau datangi ke penyuluhnya desa tersebut. Ya mungkin lebih sulit mencari pasangan hidup Anda. Waduh, betul banget itu. Kayaknya saya perhatikan teman-teman, Mas Wangsit ini masih jomblo. Belum nikah maksudnya. Sekarang udah ada pendamping ya. Amin. Masih ya, sering banget saya lihat story-nya itu, story WA. Sama cewek. Aduh. Ya masih milenial ya, masih menggebu-gebu lah. Jadi gini, Anda kan selalu menyerukan Asosiasi Petani Muda, petani milenial. Apakah Anda sendiri terjun ke dunia pertanian? Kadang kan banyak ini, ngomongnya baik lah, gitu, tapi nggak pernah melaksanakan gitu. Alhamdulillah saya juga ikut terjun sendiri di dunia pertanian. Entah itu menanam bawang, menanam jagung ataupun padi, alhamdulillah. Untuk lahan sendiri sih Mas, lahan di desa ini kan saya di Desa Kubangsari Mas. Di Desa Kubangsari ini lahan tanahnya itu lebih subur apa ya kalau di musim sekarang ini? Kalau kesuburan itu di Brebes emang udah rusak tanahnya. Penyebabnya apa Mas? Penyebabnya karena penggunaan pestisida, pupuk kimia berlebihan. Makanya saya dapat pesan dari Ibu Kepala Dinas Insinyur Bu Yulia, itu untuk
menginformasikan kepada para petani untuk bisa satu mengurangi penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Oh iya iya. Kan ada rekomendasi per hektar itu tanaman padi itu 300 kilo urea kalau di Ketanggungan, kalau di kecamatan lain se-Kabupaten Brebes itu rata-rata 250 kilo. Tetapi kan rata-rata masyarakat sini banyak pupuk, hasilnya lebih baik padahal tanahnya kasihan. Ya berarti memang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Betul itu. Kayak misalkan makan kalau berlebihan sakit. Mencintai seseorang bisa mengecewakan. Waduh, betul loh. Memang kalau berlebihan itu nggak baik. Apalagi kelebihan dari wajah. Lebih jeleknya gitu kan dari saya. Oh iya, sedikit menginformasikan. Ya, apa Mas? Barangkali di sekitar sini ingin ada peningkatan IP bisa melalui kelompok tani untuk mengajukan ke Dinas Pertanian terkait pompanisasi, karena sekarang itu Kementerian Pertanian sendiri lagi menggalakkan pompanisasi untuk meningkatkan indeks tanaman padi yang biasanya 1 kali tanam biar menjadi 2 atau 3 kali tanam. Itu pengajuan itu setiap desa ada berarti ya? Insya Allah bukan setiap desa sih, intinya setiap kelompok tani yang lahannya bisa ditingkatkan indeks pertanamannya itu barangkali butuh pompanisasi, silakan ajukan. Kalau urusan di ACC atau enggak kan kita lihat juga rang anggaran. Oh iya, gitu. Iya. Berarti intinya yang berkepentingan atau apa yang membutuhkan lah ya. Iya, siapa yang membutuhkan monggo hubungi Dinas Pertanian melalui penyuluh masing-masing. Iya, dari kelompok tani juga per desa pasti ada lah ya. Betul ada. Ya, Mas Wangsit, ini Ramadan ya. Kadang kan kalau Ramadan itu para petani nggak tahu nih, kita berpikir ini aja ya. Kadang ada yang puasa enggak. Soalnya capek banget gitu. Kebanyakan malah nggak puasa sih. Bukan aku menjustis ya, tapi emang di lapangan kenyataannya seperti itu. Kadang kecapean ya. Kecapean bener, apalagi yang sekarang musim panen padi tuh. Kan pasti ya kalau lagi panen mungkin pipuk jadi memang mungkin batal mungkin. Terlalu lelah lah. Kalau lagi tandur mah mungkin masih ada yang bisa. Ya tergantung niat sih Mas. Iya, ya kata Ustadz saya sih, kata Ustadz yang tidak memberitahu saya. Kata Ustadznya gini, ya mencoba aja berpuasa dari rumah, sahur dari rumah. Kalau memang di sana nggak kuat ya batalin aja ya. Itu yang penting kan, intinya kan kemampuan kita dulu. Betul. Niatkan dulu gitu. Jangan di rumah udah ini baru kayak soalnya teman saya juga tukang bangunan, ada yang puasa ada yang enggak ada. Iya, tergantung niat juga. Tergantung niat dan tergantung kondisi lah. Kondisi. Iya. Sekarang daripada puasa tapi pingsan, repot lagi. Ya kalau ada mayor Teddy sih enak ya. Pingsan lagi lagi panen dibopong mayor Teddy kan ya. Nah katanya apanya, padinya tuh orangnya itu mayor Teddy-nya. Orangnya. Oh, kirain panen. Iya, tapi khusus yang muda. Cewek lagi kan. Aduh. Iya. Ya gitu Mas Wangsit, jadi memang butuh penyuluhan lagi, butuh pencerahan bagi warga-warga yang kurang paham. Soalnya kan kita ya pasti berkelik di dalam sebuah situ-situ aja. Ada yang mengeluh, "Udah, gak usah, kartu tani gak usah lah, bikin ribet." Nah, memang balik lagi ya Mas ya. Balik lagi ke pola pikir masyarakat sih sebetulnya sih. Karena pendaftaran kartu tani juga nggak repot kok. Tinggal bawa SPPT sama KTP. Kalau udah terus KK, terus kalau udah punya kartu tani dengan kartu taninya difotokopi, rangkap 2, kita serahkan ke penyuluh, udah selesai. Tapi kalau misalkan ada nih di dalam saldonya ada, tapi pas berikutnya pas penarikan habis itu. Padahal belum diambil semua gitu. Belum diambil semua. Apakah ada oknum? Ya oknum aja kemarin waktu pamentan. Sebentar. Fakta apa tidak nih? Soalnya kita bakal ditayangin. Karena ini gini, waktu pamentan panen bawang merah di
itu kan saya juga hadir tuh. Ada yang mengeluhkan gini-gini. 1-2 hari kalau kagak salah izinnya langsung dicabut. Karena dia juga ikut bermain kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih ya tidak ada yang seperti itu. Tolonglah disampaikan. Saya mewakili rakyat itu ibaratnya dipermudahlah untuk kartu tani karena semua orang butuh pupuk itu. Betul. Kalaupun ada yang bilang ya udah kalau bikin sulit mah nggak usah kartu tani. Ya gimana enaknya. Yang penting kalaupun subsidi kartu tani itu ada, tolong disampaikan kepada pihak tertentu untuk bareng-bareng. Yang oknum juga dikasih tahu lah jangan seperti ini ya. Kan kita sebagai rakyat cuman bisa menyampaikan itu. Mas Wangsit lebih tahu dari lini-lini. Bahkan kemarin aja pernah ketemu sama Mentan ya. Ya barangkali tahu nomornya bisa WA-WAan. Tolong ini udah dari rakyat ya gini. Tinggal melalui ini aja sih. IG-nya Kementan itu kalau menemukan kecurangan kayak gitu laporin ke situ aja bisa. Oh, oke. Udah mungkin gitu saja. Mungkin ada statement terakhir Mas. Intinya gini, jangan pernah malas untuk bertani karena petani itu kerja yang mulia. Dari satu butir padinya itu memberikan harapan kepada seluruh bangsa. Oke, itu saja Mas Wangsit. Terima kasih atas kehadirannya. Ini waktu sudah cukup panjang karena habis ini ada presiden. Ya, presiden komedi. Terima kasih telah hadir di podcast ngobrol bareng Alul Sate Wong Awam Takon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.